Sudah mulai ya. Sudah mulai. Masuk. Let's go. Oke, kita kecilin dikit. Satu jam bersama JKT48 guys. Udah siap gue ya. Ini HP mudah-mudahan kuat lah. Betul. Betul banget. Ini for the information aja guys. Stand mic gue rusak jadi gue pegang aja ya. Jujur keren sih. Nah di momen ini gue ada guys di cat sebelah sini nih, cat 7 sebelah sini nih. Nah itu gue tuh kelihatan tuh. Kita pertama ya. Oh, jadi gini ya, stage untuk to shoot ya. Gue belum pernah to shoot guys, serius. Gue belum pernah to shoot sama sekali.
Ini Akimoto-san kah? Akimoto-san? Ya bukan. seberapa banyak penyesuaian yang harus dilakukan dengan kultur Indonesia dari apa yang praktis yang selama ini ada di Jepang. Kita beraktivitas di Indonesia, networknya semua orang Indonesia, pasti ada gap apa culture dan lainnya. Di situ kita harus menyesuaikan. Misalkan penyesuaian dalam kostum, ya, beberapa kostum di AKB48 ada beberapa yang mungkin untuk Indonesia terlalu terbuka, jadi kita harus menyesuaikan. Lagu yang sama saat kita bawakan di Indonesia, kostumnya tidak sama dengan AKB48 di Jepang. Kemudian lirik-lirik yang mungkin di Jepang dianggap tidak pernah apapun, mungkin kalau kita menggunakan lagu Indonesia tidak sesuai dengan budaya Indonesia, jadi harus kita sesuaikan dengan seperti itu. Oh jadi ada beberapa lirik yang dirubah guys. Gak cuman itu aja gitu. Kalau dulu tuh persepsi orang ini awal-awal terhadap JKT apa yang menurut Melody dan Chan di sana yang berbeda dengan yang sekarang? Kalau dulu masih kayak ini kok rame-rame kayak mau tawuran gitu loh, jadi kayak kita kan mau menghibur gitu, kita kan kayak kita mau nyanyi, kita mau nari, kita kan mungkin karena idol group tuh konsepnya belum, orang Indonesia belum paham, soalnya kan girl band sebenarnya sama aja cuman beda konsep aja gitu. Gimana sih? Mungkin kalau yang nggak tahu JKT48 yang bikin mereka jadi salah persepsi adalah bahwa kita tuh cewek-cewek yang mungkin cuma kelihatan nari aja di atas stage, cuma nyanyi aja. Oh ini lagunya dari Tuh guys, bagi kalian yang non wota ya, non fans JKT, grup yang bener-bener apa ya? kalian bisa denger. Itu susah gitu, kita untuk bisa di atas stage itu prosesnya nggak segampang itu. Hmm. Cuman orang-orang mungkin dulu ngeliatnya cuma cewek-cewek cantik yang ada di stage aja. Tuh guys, tolong ya, yang para non wota ya, jangan asal menjudge member sebagai wanita penghibur atau apapun lah itu, jangan, karena kalian nggak tahu prosesnya mereka gimana guys di atas panggung, dan di backstage pun kita nggak tahu kan mereka bagaimana kan. Lagu JKT48 itu sekarang mulai akhir-akhir itu mulai sering dapat komen-komen yang tidak mengenakan seperti itu, kayak dikatain ya wanita hibur gitu ya, memang kita bukan jadi hiburan. Memang tugas kita untuk membuat orang lain senang, dan kita senang dengan hal itu. Soalnya aku aku pribadi sangat, hatiku bisa merasa hangat kalau misalnya aku dapat DM atau dapat mention gitu, orang-orang tuh ada yang bisa bertahan hidup karena kami, ada yang FYI ya, bentar guys ya, gua pause sebentar for your information. Jadi pernah ada waktu itu salah satu orang, jadi dia non fans JKT48 ya, tapi di kala itu dia mungkin udah lagi stres berat atau apapun itu, jadi dia hampir, tanda kutip ya, hampir, ya kalian tau lah apa yang terjadi. Tapi ketika dia dikenalkan JKT48 oleh temannya, dia nggak jadi melakukan hal itu. Katanya impian yang dia ingin raih, dia semangat lagi gitu, dia semangat lagi meraih mimpi yang ingin dia raih gitu, semenjak dia tahu JKT48. Keren jadi semangat untuk menjalani hidupnya kan dengan lagi-lagi kami. tuh. Menurut aku memang tugasnya idol tuh seperti itu gitu. Memang kita tugasnya tuh membuat orang bahagia, membuat Jangan orang nangis bal, jangan nangis bal, bahwa jangan di ya. masa kedepannya pasti dia menemukan sesuatu yang indah untuk dia bisa melanjutkan hidupnya. Jadi ini guys nih, kalau kalian mau tahu ya, latihan mereka di backstage begini nih, sebelum mereka konser nih, berat juga. Stigma negatifnya ada, misalkan ini anak-anak perempuan menyanyi dengan baju-baju yang terbuka, benar-benar bukan itu tujuan kita. Itu stigma negatif yang mungkin salah paham ya, salah persepsi, salah pahaman, karena mereka tidak pernah mungkin datang secara langsung, tidak pernah melihat secara langsung apa yang kami lakukan di sini. Jadi apa yang dilakukan Itu guys. format idol group membuat JKT48 punya sistem rotasi member yang terstruktur. Beberapa member telah Tuh, lulus atau meninggalkan aduh,
Jadi begini guys, regenerasinya JKT guys. Jadi ada yang lulus, ada yang baru juga. Kenapa ada Oshi gua di situ? JKT48 menjadi jahitan perjalanan yang dinikmati para fans. Masing-masing ditentukan menjadi artis multi talenta. Proses melihat mereka tumbuh adalah esensi yang dicanangkan JKT48. Gendis. Sebenarnya awal-awal aku pusing banget sampai mikir bisa nggak ya aku masih bisa menjalankan sekolah yang emang sekolah umum sama JKT48. Awal-awal tuh susah banget sampai aku kayak aku pengen nyerah dan aku pengen homeschooling karena kayak menurut aku susahnya adalah membagi Ya, waktu masih SMP ya guys ya. aku sama Lupa gua. JKT48 Tapi suaranya memang udah bagus banget guys. banget sih menurut aku kayak sampai apa ya ada waktunya aku kayak nangis kayak bener-bener emang aku capek gitu loh karena sebenarnya kadang-kadang juga sampai sekarang aku masih agak apa ya teledor atau kadang suka stres sendiri sih gara-gara apa ya pulangnya pagi terus kemudian bangun lagi tapi seiring berjalannya waktu Tuh, aku bisa guys. menghadapi itu. Ingat guys, lu harus tahu guys, gimana beratnya jadi member JKT guys. Dia latihan malam, pulang pagi dan paginya itu harus sekolah lagi guys. Kayak sekolah itu agak keteteran jadi aku pagi itu pas itu aku baru masuk dari aku masih sekolah yang di Palembang aku masih online tapi masih full day jadi kayak dari jam 7 sampai jam 3 sore aku sekolah tapi aku sendirian online dan teman-teman aku di kelas jadi kayak gurunya nggak bisa terlalu fokus ke aku juga at the same time tapi aku juga pusing turinnya gimana makanya aku pilih homeschool di sini. Seberapa padat sih jadwalnya? Maksudnya seberapa susah main dulu dan sekarang? Kalau dulu pas ngerasanya sama sih ya dulu sama sekarang sama ya kita susah main sih nggak kadang-kadang tuh jatuh kalau misalnya ada teman-teman kita bisa tapi kitanya yang nggak bisa karena kita kan bayangkan kegiatannya tuh di weekend kan sementara mereka di weekend justru mereka waktu libur jadi susah banget emang dapet jadwal buat sama keluarga sama teman tuh susah banget pernah burn out gak? Burn out pasti pernah ya karena namanya juga remaja biasanya kalau burn out terus ngapain? Refreshing itu kan apa sih kalau lagi aduh capek banget nih aku banyak banget yang aku lakuin sih kak misalnya aku nonton film ya. Atau biasa aku nonton kartun atau nggak film-film yang emang film Indonesia yang pengen aku lihat gitu karena kan kita berdua juga lagi mau melangkah ke dunia perfilman jadi aku belajar banyak juga dari film-film Indonesia terus aku suka dengerin musik biasanya dengerin musiknya tuh yang sederhana gitu supaya melupakan hal-hal yang galau nya gitu yang paling mungkin galau sih yang paling mungkin galau ya biasanya mau burn out itu mungkin karena lagi banyak jadwal aja gitu ya jadi kok ini tabrak nih kayak maksudnya penuh sekali gitu kok aku belum kasih nafas gitu karena emang aku lagi kuliah juga kan tapi aku juga suka salah satu cara aku ngatasin burn out justru malah perform sih karena rilis ya ini Nah ini nih, kalau kalian mau tahu ya, ini copyright ini, ini copyright ini. walaupun berbeda tapi kan AKB48 Harus di. sudah lebih lama karena memang awalnya dari sana belajar dari hal-hal yang sempat dialami di sana yang kemudian ingin dipastikan tidak terjadi di JKT48 apa saja itu misalnya karena kalau misalnya kan saya membaca ex-member AKB48 pernah bicara soal bagaimana mereka mengalami masalah mental bagaimana kemudian jadwal itu padat persaingan internal pemilih itu menjadi kompetitif sehingga menjadi tidak nyaman untuk mereka Oh, harus bisa oh bertahan di meskipun EKB memang seperti ini ya guys ya. semua Jadi itu kayak pernah dialami stres-stres gitu ya. oleh AKB48 dan tentu saja juga dialami oleh member Tapi jujur ya, JKT48 guys ya, gue nggak terlalu ngikutin AKB48. untuk memastikan Jadi gue kesehatan mental nggak tahu kalau ada hal begitu di Jepang. member yang usianya muda begitu itu tetap bisa dijaga. yang pasti gini mungkin agak sedikit berbeda kondisinya kalau dengan JKT48 ya kita tuntutan tuntutannya berbeda kemudian balik lagi kalau idol di Jepang seperti apa idol di Indonesia ada
Oh, jadi supaya kayak jangan stres, supaya jangan stres. kayak misalkan kita mau konser kan mereka pasti latihan itu ada stresnya juga pastinya. Dan dari satu stres ada bad stress gitu. Over once mereka kemudian overthinking about sesuatu, overthinking gimana, overthinking aku nggak bisa atau nanti aku dihujat, itu overthinking yang Sabar menyebabkan Freya. stres dan masuk bad stress. Yang mana dihindari dengan we try to communicate as much as we can antara sesama member, sesama Oke, staff, jadi cara mereka itu menghilangkan stres untuk positif perform, takut positif mereka negatif dari perform atau apapun itu berarti tapi dengan kalau kebersamaan mereka ya guys. positifnya negatif atau ke hal Ada yang pendampingan Harus, dari oh mereka didampingin gitu sendiri. guys. ada pendampingan intens dari staff-staff kita, Hmm. talent manager kita, bahkan mungkin nggak nana seperti yang di dalam staff kita ya jumlahnya agak lumayan banyak itu belum semua. Itu selalu mendampingi dan punya keberkahan ngobrol-ngobrol yang asik dengan ini yang terjadi bukan nggak ngeliat seperti oh ini staff kaku kali jarang. And once kalau kita udah melihat ada tanda-tanda yang mungkin sepertinya sudah nggak bisa kita tangani sendiri ya of course we encourage them to seek a professional untuk betul profesional. Tapi Terus ada sudah pernah ada sampai tahap Wah, ada yang berpikir kayak ternyata ada yang sampai ini ya pakai udara gitu ya. member silih berganti tapi fans terus datang, tumbuh, sesekali mungkin menepi, tapi tidak sedikit yang kembali lagi. Anggota JKT48 memang diseleksi dan didesain untuk diperkenalkan sebagai talenta yang belum sempurna. Justru ukuran penggemar yang diharapkan kini belum dihasilkan. Itu yang dianggap mendasari semangat tumbuh bersama fans. Tingkat dukungan fans ditentukan dari seberapa sering mereka menghadiri konser, teater, atau membeli berbagai barang koleksi. Tentu ini semua tak murah harganya. Wajar bila loyalitas mereka mengundang keheranan banyak orang. Biasanya komentar orang kalau tahu kalian fans JKT48 itu seperti apa? Rata-rata kaget, penasaran, atau mungkin ada yang kenapa kok suka. Komentar orang gimana sih? Macam-macam. Dan beda sih sekarang dengan dulu. Dulu kita dipandangnya kayak gitu loh, kayak otakku yang aneh, ya kan, kayak ngapain suka cewek Jepang kan pakai topi ini segala macem, kayak dipandangnya aneh. Apalagi dulu tuh JKT48 kan rata-rata yang suka cowok dan udah berusia lebih matang ya. Cewek itu pasti ini apa yang suka mereka tuh kayak apa sih kok bajunya Jovina kali keren. Kawilarang. Tapi sekarang Ini tuh anaknya positif di sekali Kawilarang bukan? persepsinya, kayak oh Josephine Kawilarang ini. maksudnya siapa, terus habis itu gimana sih sebenarnya cara nonton teater, atau kayak gimana sih, kenapa sih suka kayak gitu. Gimana kalau kamu sama kamu setuju gue bilang bahwa udah persepsi orang jadi fans JKT48 itu udah berubah sekarang? aku setuju kak, sejujurnya karena ada Awal-awal kamu tidak dianggap kayak gimana, aneh juga? bukan dianggap aneh sih, orang tua aku yang lebih nggak asik untuk datang ke FX dan nonton teater karena Apa khawatiran kamu? aku masih kecil waktu itu dan aku perempuan, isi teater masih rata-rata cowok, sedangkan sekarang banyak banget ya jadi di konten yang umurnya seumur aku dulu mungkin, dan sekarang mereka kalau nonton diprioritaskan untuk lebih depan, itu gestur yang menurut aku sangat baik gitu. Dulu gak, dulu pria dewasa gitu ya, yang kemudian akhirnya konotasinya menjadi konotasi yang apa, nggak positif gitu, malah kemudian ada kekhawatiran eksploitasi seksual dan sebagainya. Itu tuh stigma-stigma yang menurut kamu dulu muncul karena apa kan? Banyak sih apa, jadi gini ini mungkin sedikit apa ya, share sedikit pengalaman itu. Jadi dulu ada temanku anak FAW Banana yang kalau ke teater dia tuh pakai masker, topi, kacamata, Ah, pakai earrings. Jadi bener-bener kayak gue tahu. sebetulnya karena kalau nggak kelihatan. Gue tahu. Kenapa tuh dia takut orang mikir negatif tentang dia? Iya, jadi dia apa, dia suka JKT tapi dia nggak mau kelihatan di orang tahu dia masih JKT. Jadi karena waktu itu emang negatif. Waktu aku pertama kali suka tuh dan aku kayak memamerkan itu, aku kayak oh serius suka JKT lah, kayak negatif. Kayak ada apa terang-terang kayak itu bukan isinya apa orang-orang yang tol apa Sampai cabul sekarang pun gue gitu. masih begitu Apa guys. tuh Serius. Dianggap kayak kita sekedar nggak bisa aneh ngomong gitu ke kan. orang Gue sering begitu yang guys. punya jawaban itu. Cuman kalau menurut gue ya it's okay, I don't care. Iya, eh dan biasanya itu bedanya ya kesenangan gue si sendiri, bukan teman kesenangan si lu. ini Beda, kita punya kesenangan masing-masing. kadang-kadang kan ada aja kelakuan apa yang aneh, omongan fans itu yang aneh. Sampai sekarang pun juga ada omongan fans yang aneh-aneh pada akhirnya itu bikin jelek semuanya. Jadi Apa misalnya yang random yang aneh yang kemudian malah bikin persepsi jadi buruk? misalnya kayak ada komen-komen yang melecehkan, atau mungkin kalau yang paling baru tuh ada yang apa insiden di toilet FX yang katanya habis apa habis itu orang tuh apa
yang mohon maaf ya yang sperma itu kan gosip-gosipnya pada apa omongan-omongan kosong yang sebenarnya palsu dan udah dikonfirmasikan ke sejumlah itu palsu tapi itu akhirnya di stigma. Seberapa mengganggu sih maksudnya itu? Hmm, Ya guys, dengar ya guys ya. Kalian dengar sendiri kan, itu berita hoax. Jadi kalau kalian dengar ada berita yang katanya habis teater coli lah gimana, itu hoax. Jangan dipercaya guys. sendiri yakin ya kita semuanya Dan tahu sudah dikonfirmasi sama pihak FX bahwa tidak ada yang seperti itu. Di fans JKT nggak ada yang cabul guys. Ada sih beberapa cuman nggak banyak. Hanya sedikit sedikit bisa dihitung 0,02% kali. konstruksi kita bukan aja sih dan tidak fokus ke hal-hal negatif yang malah akan membangun negatif ini ya negativity cycle. Kalau dihitung-hitung nih ini keluar berapa sih untuk Jangan ditanya, jangan ditanya mbak, jangan ditanya, jangan ditanya, tolonglah bro, tolong, nggak mungkin, nggak. ini mungkin kalau time frame-nya ya ada sisa tahun ini ya tahun ini ya mungkin ada sisa itu juga kali ya ya masih dalam budget kok ini tapi mungkin sekitar 60 kan 60 juta? iya 60 juta tahun ini tahun ini itu dalam bentuk 60 juta. Guys, gue kasih estimasi, bukan estimasi sih, gue kasih tahu seberapa duit yang gue keluarin ketika gue ngidol dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi duit gua keluar buat idol JKT48 dari tahun 2020 sampai sekarang sekitar 5 sampai 6 juta udah keluar gua. Ya untuk nonton teater, to shoot, meet and greet, konser, video call. Terakhir Sosenkyo. Sosenkyo kemarin gua habis Sosenkyo itu kemarin gua habis gue hitung 700.000 buat Lulu. Jadi ya tau lah gimana lah, hobi kami mahal bro bagi fans non JKT ya, ya, apa bagi orang-orang yang non fans JKT jangan bilang kami miskin bro, hobi kita mahal bro. Gue aja udah sampai 6 juta lebih dari tahun 2020 sampai sekarang. sekarang ada anak-anak bahkan dari SD gitu ya. Kalau sebelumnya lebih banyak remaja putra atau pria dewasa gitu ya, sekarang sudah jauh lebih variatif. Menggambarkan hubungan dengan fans itu seperti apa sekarang? Kita dekat banget ya hubungan dengan fans tuh, karena mereka juga melihat perkembangan kita dari kita masih kecil sampai sekarang kita udah dewasa istilahnya. Mungkin belum sedewasa itu tapi kita dari kecil remaja sampai sekarang tuh mereka melihat perkembangan kita, jadi kita interaksi dan komunikasi sama mereka juga udah kayak teman sendiri. Kalau bisa sama anak kecil udah kayak adik sendiri, dede gitu. Tapi kalau misalnya sama yang lebih tua kita lebih sopan, lebih santun. Terus kalau misalnya kita sama fans tuh kita anggapnya mereka tuh udah jadi bagian dari perjalanan hidup kita kan, jadi kita lebih menghargai mereka dan mereka juga menghargai kita. Sumpah gue jujur ya, gue belum pernah ngerasain kebahagiaan dapet roulette dan dipanggil namanya kayak gini, belum pernah. Karena gue nggak pernah, terakhir gue upload 2022 dan konsernya belum begini guys. Gue mau ngerasain lagi, nantilah kapan-kapan gue pingin coba play lagi. Graduation. Oh enggak, gue kira osisnya graduation. Gue ilangin suaranya. Nah ini nih, ketika lagu Benang Sari Putih dan Kupu-Kupu Malam rilis, itu ternyata langsung viral di Indonesia ya guys ya. Dan banyak stigma-stigma negatif dari orang-orang awam yang bilang kalau ini lagu LGBT lah, lagu seksual banget lah. Ya, banyak lah stigma-stigma negatif yang seperti itu. Cuman ini benar-benar dibantah sama pihak JKT, nggak ada niat ke situ. Pengumuman itu muncul dan harus ikutan tampil di studio Desembernya, banyak
konsisten aja sih, jadi mereka di teater ngejagain, tapi kenapa di publik malah ngasih umpan gitu. Kritikan seperti itu seberapa itu didengarkan oleh manajemen? Oh pasti kita mendengarkan, pasti kita selalu mendengarkan. Kita juga karena nih pada dasarnya Indian member-member kita yang namanya kita juga pasti harus memperhitungkan hal seperti Tapi ya guys ya, kalau gue boleh jujur ya, jadi lebih gue sama kayaknya jarang dah kalau ada stigma-stigma begitu. jadi kita Gue nggak tahu ya ini di belakang panggung gimana, apakah mereka ini benar-benar mendengarkan kita atau tidak. Soalnya kalau gue lihat beberapa ya, gue tweet di Twitter katanya kalau kita bicara sama manajemen JKT itu kayak bicara sama tembok, nggak didengerin. Cuman kita nggak tahu ya. ada juga yang seperti itu ya. Kemudian soal pemilihan kata-kata, kata-kata yang terlalu vulgar kita buat menjadi ya ada titik abu-abu, bisa diinterpretasikan ya, bisa tidak. Tapi waktu kemarin, Yang aku tangkap oh pribadi iya kemarin diubah ya disko di UKS ya. juga seorang seniman, jadi semuanya terjadi dalam MV, lagunya, nyanyinya, dan bener-bener pun menurut aku itu termasuk dalam seni gitu yang memang tidak terbatas. Kalau untuk lagunya sendiri sebenarnya itu menggambarkan perkembangan seorang remaja perempuan yang mungkin kalau di zaman sekarang itu bisa takut nih terjerumus ke hal-hal yang tidak benar gitu. Justru itu bisa juga dijadikan warning bagi orang tua supaya untuk menjaga anak-anak remajanya supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik seperti itu gitu. Gimana ya soal ngomong ya, kalau ada kritikan soal itu, terutama kalau misalnya lagu-lagu yang kayak misalnya lagu kebun binatang gitu ya, yang sebetulnya untuk anak-anak, tapi kalau Kebun binatang saat hujan. dan itu kan juga kritikan yang kerap kali disampaikan gitu. Kamu sebagai kapten melihatnya bagaimana merespon kritikan bahwa sesungguhnya ini tidak pas nih gitu, dan malah justru berpeluang menjadi sesuatu yang negatif alih-alih memberikan inspirasi. Sebenarnya emang kita tuh tujuannya emang untuk menginspirasi, tapi emang lirik-lirik di dalam lagu-lagu JKT48 tuh sebenarnya dari Jepang kan diambilnya, ditranslate ke Indonesia. Jadi sebenarnya emang lirik-liriknya mungkin sulit untuk dirubah, tapi kita bisa mengemasnya dengan baik untuk seluruh fans di luar sana agar bisa dilihat oleh semua kalangan gitu Pak. Jadi misalnya kayak lirik Kebun Binatang Saat Hujan, sebenarnya mungkin lagunya bukan lagu Iya sih, tentang anak-anak ya, lagunya bukan lagu tentang sebenarnya anak-anak bro, lebih ke yang Kebun Binatang Saat Hujan. Yang ini MV-nya nih, love-nya juga, love itu bukan story-nya juga. bukan ini, Tapi bukan di kebun MV binatang itu. kita kemasnya dengan kebun binatang yang ceria, yang benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak kecil. Dan emang sekarang anak-anak kecil tuh kalau dengerin lagu JKT48 semuanya dengerin lagu Kebun Binatang Saat Hujan. Kenapa kami pakai anak-anak gitu? Karena cinta itu kan beragam gitu, bukan cuma untuk perempuan dan laki-laki, ada anak pada ibunya, anak pada ayahnya, kakak dan adik, saudara manapun itu sebenarnya karena supaya cinta yang tergambarkan di liriknya itu bukan cuma ada di satu poin kayak oh ini cita-citaan remaja nih karena cinta romantis gitu. Sebenarnya enggak, karena kita juga ada antara teman kayak platonik, cinta yang platonik, atau cinta ibu pada anaknya, kayak anak perempuan sama papanya kencan berdua di kebun binatang. Itu kan sebenarnya bisa kita gambarkan dengan anak kecil juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih Kak. Gue kecilin. Ini copyright guys. Copyright. ditandai dengan konser bertema Wonderland. Untuk pertama kalinya, konser JKT48 digelar di tempat sebesar ini, dan lebih dari 10.000 penonton akan hadir meramaikan konser. Saya tertarik melihat bagaimana kerja-kerja di balik layar untuk sebuah konser dengan jumlah penampil yang mencapai puluhan orang. Persiapannya tentu lain dari konser-konser biasa. Persiapannya sudah mau main-main saja, persiapan untuk dari membernya sendiri sih
kopi kanan, kopi kanan, kopi kanan. Jangan, 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 jangan. Kalau kopi kan biasanya on average per member akan ada mungkin sekitar 7 sampai 8 kali ganti baju. Ada on average, ada yang banyak. Kita pernah mungkin lebih dari 10 ganti baju dalam durasi konser jadi 2,5 jam ya. dalam 2,5 sampai 3 jam. Jadi sorry, sekarang ada 7 ya, 7 kali. On average ada sekitar 7 kali pergantian baju. Oke. Itu sudah cukup. Masing-masing mereka punya stationnya. Jadi udah disiapkan waktu pertama, waktu kedua, kemudian sepatunya mungkin berbeda. Di sini kita ada total 60 station. Wow. Ini benar-benar harus diatur satu ya. Aduh, ini Aku kebayang pasti hektik banget tuh pada saat pergantian itu ya. hektiknya sih. Kemudian bagi utama kalian bukan oleh MC tapi akan menggunakan voiceover. Kemudian duduk di kursi masing-masing seperti yang sudah kita coba di studio kemarin. Ini ada area technical stage manager, karena di sini semua properti, kemudian besok semua mikrofon, ear monitor, headset akan kita taruh di sini. Posisinya persis ada di tengah-tengah apa namanya antara panggung ya, pintu kanan dan pintu panggung. Oh, ini guys, ini nih venue-nya kemarin. Venue-nya seperti ini guys. Ini keren-keren banget sih. Kalau menurut gue ya, untuk dari pintu masuknya tertata sih. Cuman yang belum terkonsep itu dari cara penjualan sih. Penjualan merchandise itu kalau menurut gue kemarin ya itu chaos banget sih. Harus ada pembenahan lagi di situnya kalau menurut gue ya. Tapi kalau untuk pintu masuk ke konser itu udah tertata dengan rapi. Secara keamanan panggung, Jadi ini kritikan aja ya, kritikan buat manajer untuk dari merchandise-nya. Mungkin suatu saat bisa diperbaiki ya untuk penjualannya ya. Jangan seperti itu. Karena itu copyright nih. Oh, ini bangku Susenkyo nih guys. Bangku Ratu Susenkyo nih. Keren. Flying hike. Nggak lumayan lagi bro. Jadi nanti kalau udah selesai nih pemilu besok Pemilu. Iya pemilu. Susenkyo. Pemilu anjing. Goblok. Pemilu goblok. akan jadi single terus akan dapat privilege apa aja sih? Nah biasanya ya kalau tahun ini kebetulan belum diumumkan kayak akan dapat apa aja. Tapi biasanya kalau misalnya kita dapat peringkat 3 besar, akan ada dikasih lagu sendiri. Misalnya peringkat 3 itu isinya unit song yang isinya 3 orang. Terus yang kedua 2 orang dan yang pertama itu akan dapat lagu solo. Kayak gitu. I see. Oh, ini konsepnya kayak di Rhapsody nih. Yang di Rhapsody kan Shiny peringkat 1 ya. Jadi Shiny itu dapat lagu Menanti judulnya. Itu lagu originalnya JKT48 juga, dibuat oleh Lala Ilmanino. Dan yang kedua Feni, peringkat 2-nya Feni waktu itu. Gua nggak tahu judul lagunya apa, tapi itu lagu saudara dari Jepang. Dan yang ketiga lagunya judulnya Siapakah yang membuat kita bertemu, itu dibawakan oleh peringkat 3 Sosenko di Rhapsody, yaitu Rizka Amelia Putri, dan dimana itu adalah teman gue sendiri. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, masa lalu masih diingat-ingat. Sampai jam 12 malam mah udah pasti capek sih. Aduh, udah. Gua kemarin kesini nih. Cuman gua nggak foto ya. Ada gua. Enak banget nih. Kok gua kemarin gak ditanya-tanya gini ya? Ini temen gua bangsat. Ceketian gua tahu. Ilmuwan sosial punya satu istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan fenomena ini: parasosial. Ini hubungan yang terbentuk antara kelompok
siapa tahu mereka, sebagian dari penggemar, sebetulnya sudah menyadari ini. Begitulah jatuh cinta kan, punya caranya sendiri untuk memberi arti. Dan dalam dunia yang semakin menawarkan rasa sepi, menemukan sesuatu yang membuat hati kita bergetar, rasanya merupakan anugerah. Atau jangan-jangan yang terpenting bukan sang idola, tapi justru pertemuan-pertemuan dari orang-orang yang punya kebahagiaan yang sama. Karena pada mereka yang bersama, sepi kehilangan maknanya. Makasih. Keren. Ya, begitulah kira-kira guys. Memang ya, eh, betul yang dikatakan sama Mbak Najwa Shihab ini tadi ya. Jadi walaupun mungkin kesenangan itu dalam tanda kutip bersifat sepihak interaksinya, kita interaksi aslinya, kita menunjukkan interaksi asli kita ke member, tapi member menunjukkan interaksi kepada kita tuh bukan interaksi yang sebenarnya gitu. Tapi disitulah kita kayak merasa apa ya, merasa dipedulikan walaupun kita belum saling kenal, walaupun kita hanya tahu mereka tapi mereka nggak tahu kita, tapi interaksi mereka ke kita itu benar-benar kayak orang yang udah kenal gitu. Jadi kita merasa kayak dipedulikan padahal ya biasa saja. Itulah yang membuat mungkin ya gua dan orang lain mungkin ada yang merasakan juga, itu adalah salah satu mood booster tersendiri buat kita gitu. Dan ya aku berharap walaupun dunia fana ini terus mengganggu di pikiran gua, mudah-mudahan JKT tetap berjaya ke depannya dan semakin dikenal banyak orang ya guys ya. Oke lah guys, mungkin ya sekian aja video dari gua. Terlalu panjang durasinya pun nanti susah untuk diedit. Kita sudahi saja guys. Terima kasih.